Yang saya hormati narasumber terkeren kita, nah Ibu Dr. Vina Sherevina, MM, dan yang saya cintai kepada siswa dan siswiku SMA di Kabupaten Bogor. Ini kan banyak SMA. Pada siang hari ini akan disampaikan terkait pengabdian masyarakat jurusan Prodi Fisika dan Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Untuk tujuan dari P2M ini adalah ingin membekali kepada siswa dan guru terkait bagaimana pelatihan-pelatihan tentang e-commerce, tentang model-model pembelajaran, sebagai bukti nyata Prodi Fisika dan Pendidikan Fisika dalam ikut memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum materi disampaikan, mari kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita mulai dengan bacaan basmalah dan mohon maaf yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga Oke, Bu Vina tampaknya lagi live untuk login kembali. Hari ini kita akan kedatangan narasumber kita yang terkeren dan terkece untuk disampaikan pada siang hari ini. Pertama, Bapak Dr. Hadi Nasbey, beliau sudah hadir di sini. Yang kedua, Dr. Vina Sherevina dan Prof. Mangasi. Nah, jadi untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Vina. Sambil menunggu Bu Vina, kepada adik-adikku, siswa-siswi SMA di Kabupaten Bogor, bisa mengisi daftar hadir di kolom chat. Oke. Kepada Bu Vina, saya berikan waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang untuk menyampaikan materi tentang pelatihan kewirausahaan e-commerce dan bisnis online learning. Nanti kepada siswa yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan saya sampaikan kepada narasumber. Terima kasih. 20 menit ke depan saya sampaikan untuk waktu untuk Bu Vina, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Bapak Dr. Firmano, Pak Firman. Siap. Dosen yang paling gagah. Berikut adalah kewirausahaan tentang e-commerce dan online learning. Sebenarnya akan dijelaskan dahulu tentang apa itu kewirausahaan, karena ini audiensnya adalah siswa SMA ya, nanti disesuaikan dengan Ibu berikan bahannya. Ya, berikut, next. Ibu tampilkan dulu tentang perlunya motivasi wirausaha dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita gagal, menemui kegagalan, jatuh, jangan khawatir, bangun terus. Oke. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kehidupan ini. Jika ada masalah, kita harus solving problem. Jadi kita harus bersaing dalam kehidupan ini dengan cara apa? Yaitu kita harus kreatif dan inovatif.
Next. Siapa? Kenapa? Ya, berikut ini tadi kita kembali ke yang pertama, yaitu ya. Kemudian dijelaskan, kedengar nggak? Terdengar, Ibu. Kedengar? Terdengar. Oke. Ya. Alhamdulillah. Apa itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan adalah suatu sifat jiwa yang selalu aktif, di mana kita harus aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi untuk memajukan karya bakti kita, untuk meningkatkan pendapatan, ataupun untuk solving problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi di mana kita, misalnya pendapatan kita sudah dapat dari orang tua. Halo? Kedengeran suaranya? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke, thank you. Jadi kewirausahaan itu adalah sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif, kreatif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan ataupun untuk solving problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak mesti harus kita mencari pendapatan atau penghasilan, tapi juga jiwa wirausaha adalah untuk solving problem semua masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara kreatif dan inovatif. Begitu juga ini beberapa definisi tentang kewirausahaan. Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan kreatif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari dan mampu melihat kesempatan-kesempatan peluang-peluang yang ada, bisa peluang bisnis ataupun peluang untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi. Ya, para wirausaha adalah individu yang berorientasi kepada tindakan bermotivasi tinggi, kreatif dan inovatif yang mengambil risiko dalam mengejar tujuannya. Jadi begini, risiko itu harus kita ambil karena tidak bisa kita hindari. Ya, jadi bagaimanapun juga risiko adalah dampak yang harus kita hadapi. Di mana setiap tindakan pasti ada risikonya. Oke? Tapi kita harus kreatif dan inovatif untuk solving problem segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Langkah menuju keberhasilan. Nah, ini untuk supaya kita sukses, yaitu kita harus punya visi untuk mencapai tujuan. Bagaimana mengantisipasi risiko. Jadi risiko tuh gini. Misalnya kita supaya tidak sakit bagaimana? Belajar yang banyak tanpa waktu, kemudian kita punya risiko badan kita capek bisa sakit. Nah itu risiko adalah karena kita belajar yang tanpa kontrol. Bagaimana mengantisipasinya? Kita harus mengorganisirnya, yaitu mengatur dengan baik. Meskipun kita bekerja keras, jadi ada pengaturan waktu. Nah disitulah perlunya rencana, organisir, dan menindaklanjuti. Di samping kita harus bekerja keras dan lain-lain. Faktor keberhasilan wirausaha yaitu faktor peluang, faktor SDM, keuangan, organisasi, perencanaan, pengelolaan, pemasaran, administrasi, peraturan, dan catatan-catatan bisnis. Nah, karakteristik sukses wirausaha. Saya ini wirausaha diperuntukkan untuk guru-guru, tapi untuk siswa juga mungkin lebih kepada untuk motivasinya ya, jiwa dari wirausaha yaitu kreatif, inovatif, dan mandiri. Kemudian karakteristik suksesnya itu pengenalan diri. Beberapa karakteristik seorang wirausahaan, di mana karakteristik suksesnya seperti pengenalan diri, mengusahakan diselesaikan segala urusan, semangat usaha yang tinggi, mengelola dengan sasaran, menganalisis kesempatan, pengendali pribadi dan risiko. Kemudian pelatihan kewirausahaan pun jadi segala sesuatu praktek mengenai karakteristiknya tadi, misalnya praktek mengendalikan paham visi dan misi, orientasi aktivitas, membagikan motivasi diri sendiri.
identifikasi memahami masalah. Karena masalah itu harus kita identifikasi juga. Karena kalau kita tidak paham dengan masalahnya, solving problemnya pun akan berantakan. Oke? Sekarang masuk ke dalam masalahnya, itu e-commerce dan usaha online learning. Nah, di sini zaman sekarang kan zaman internet ya, semuanya online. Nah, jadi perdagangan semuanya kan pasti udah pernah pesan secara online, belanja online, GoFood, Bukalapak, Topet, semuanya itu adalah bentuk dari e-commerce. Ya. Kemudian e-commerce, apa itu e-commerce? E-commerce adalah persetujuan saling mengikat antara penjual beli dengan menyatakan pembeli sebagai pihak yang membayar dan pihak yang membeli secara online dengan berbantuan internet. E-commerce online merupakan bagian baru dalam pemasaran karena banyaknya kemudahan-kemudahan yang bisa dijumpai seorang penjual dalam memasarkan produk atau jasa yang dimilikinya. Dalam bisnis online, seorang penjual dan pembeli tidak harus bertemu di suatu tempat dan bertransaksi. Dalam hitungan detik, transaksi bisa berlangsung terjadi melalui internet. Berikut tentang e-commerce. Kita tayangkan videonya ya. Nah, bayangkan 13 triliun per bulan. Luar biasa. Halo, Bu Vina. Halo, ya. Ya. Nah, monggo jadi dilanjutkan ya. Oke, silakan. Sudah? Ya, silakan dilanjutkan, Bu. Nah, masih ada waktu 10 ya, menit. silakan. Oke ya, lanjutkan. Kemudian, nah, proses e-commerce. Jadi kalian udah melihat bahwa benar e-commerce itu kebanyakan diawali oleh anak-anak muda. Yang herannya ini. Dan mereka sukses semua. Luar biasa. Nah, jadi makanya pengenalan kepada kalian bahwa bisa kalian who knows, nanti bisa membuat suatu perusahaan e-commerce yang besar. Nah, ini bermula dari yang kecil-kecil dan dari yang muda-muda. Nah, proses e-commerce sendiri itu yaitu dari mulai pengiriman, penerimaan, pembayaran sampai penawaran. Nah, jadi prosesnya melalui alur ya penawaran dulu, kemudian diberikan penawaran barang, terus diterima, penerimaan dilakukan, kemudian pembayaran, lakukan pengiriman dari prosesnya. Yang kalian mungkin sudah tahu kan karena sudah biasa belanja di Shopee, di Tokopedia. Nah, usaha online learning. Nah, online learning ini yaitu satu namanya motif satu data di mana Global Market memberikan data tentang bisnis e-learning. Nah, pasar e-learning pun semakin meningkat. Kalian bisa melihat bahwa ruang guru. Siapa pernah ikut ruang guru di sini? Ada nggak di antara kalian? Halo? Ada. Ada, Bu. Ada ya? Pernah. Oh iya, betul. Nah, itu salah satu bisnis e-learning ya yang sukses. Di mana lesnya melalui internet. Online, secara online ya, usaha online learning. Nah, itu salah satu bentuk
ulang dulu adalah bentuk dari online learning. Nah, ini sekilas videonya. Mohon maaf, Bu Vina, waktu share screen, Ibu pilih ada pojok bawahnya, ada suaranya. Videonya tidak ada suaranya, Bu. Tadi kan ada suaranya. Oh ya. Ini oke. Mau diulang videonya atau dilanjut? Ya. Gini, apa nih? Boleh diulang, boleh. Tadi videonya nggak ada suaranya. Ada suaranya? Ibu escape dulu. Pencet suara dulu. di sini. Escape, ada suaranya? Dulu, Bu. Escape? Belum, Bu. Escape udah? Ya, udah dipencet escape. Dulu. Terus? Udah escape? Belum, Bu. Harus keluar dulu. Udah keluar. Udah escape. Udah. Terus? Sudah escape, terus Ibu admit. Waktu share screen. Ya, share screen. Lah di pojok kiri bawah itu ada pilihan with audio. Coba Bu dicentang. With audio, mana with audio? Nah, Ibu share screen, klik dulu. Share screen, klik, oke, diklik. Udah. Share screen dulu, sudah Bu. Sudah. Itu kan paling bawah ada share computer sound. Sudah diklik, Bu? Iya, udah, iya, betul, that's right. Terus pilih PowerPoint-nya Ibu, supaya videonya keluar. Oke, cocok. kasih ya. Coba di-play lagi, Bu. Ya, supaya. Oke, silakan. Udah? Sudah mulai? Dulu aku masuk UI lewat jalur SNMPTN tulis atau sekarang biasa disebut dengan SBMPTN. Aku masuk UI itu lewat jalur suaranya udah keluar, Bu. lewat jalur SBMPTN. Tapi yang tahun kedua sebelumnya juga udah coba SNMPTN undangan. Aku udah 2 kali gagal. Aku udah belajar. Aku termasuk anak yang berprestasi lah di sekolah, lalu masuk 10 besar. Aku itu benar-benar gak pernah bolos les. Aku udah duha, tahajud, aku udah nazar, puasa. Coba di undangan SBMPTN, mandiri yang lainnya juga ya gitu, ditolak. Saat mau SBM itu benar-benar titik. Itu aku ngerasa down banget. Aku udah usaha ya, tapi kenapa ya Allah kok malah gak dikabulin. Mungkin aku berusaha ikhlas, aku berusaha rela. Mungkin emang jalan saya bukan di PTN tapi di universitas swasta. Tadinya aku sempat tertekan juga karena teman-teman aku itu udah pada kuliah kan. Aku cuma bimbel sendiri, terus yang lain udah pada kuliah, udah pada punya alma mater, semacam iri gitu. Sampai sebulan kemudian pengumuman, lihat buka website, gak berani buka lagi. Akhirnya minta teman bukain dan alhamdulillahnya keterima di UI. Saya inget banget waktu itu awal puasa, teman saya pagi telepon, nomor ujian lu berapa, Vi? Saya kasih tahu, lu dapet demi apapun bener-bener tuh sama mama. Ya. Jadi adik-adik sekalian, jadi jika kalian melewati fase yang sulit, jangan sekali-sekali jatuh. Harus bangun cepat. Ya, harus berusaha keluar dari masalahnya, solving problemnya. Alangkah baiknya dari jauh hari melakukan sesuatu yang terencana. Ya, yang tadi dikatakan dari kuliah tadi, dari paparan Ibu tadi, bahwa orang yang mempunyai jiwa usaha adalah orang yang kreatif dan inovatif, di mana dia dapat merencanakan planning dan mengorganisir kehidupannya dalam sehari-hari. Jadi kalian udah tahu bahwa akan melewati fase itu, maka kalian dari jauh hari, dari kelas 1 SMA, dari kelas 2 SMA, dan dari kelas 3 SMA, sudah mempersiapkan diri untuk sampai diterima di perguruan tinggi. Oke? Nah, apapun yang terjadi di sana, yang kalian lakukan adalah yaitu berjiwa kreatif, inovatif, dan maju terus, bermotivasi yang tinggi.
Oke, mempunyai motivasi yang tinggi. Oke. Nah, jadi sedangkan dalam bisnis online learning tadi ada 3 kunci sukses ini, yaitu melakukan agresif, yaitu di mana harus melakukan stimulasi pasar kalau kita melakukan bisnis online learning ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, sedangkan low risk yaitu pemikiran mengenai bisnis low risk akan memiliki strategi yang berbeda dengan perilaku bisnis agresif. Di mana bisnis online learning ada termasuk bisnis yang low risk ya, karena dia secara online. Kemudian perilaku moderate. Maksud moderate adalah perilaku bisnis modern membutuhkan responsivitas dan fleksibilitas yang tinggi. Yang moderate yaitu jadi ketidakjelasan pasar ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Maksudnya dalam hal ini adalah karena sifatnya online learning, jadi banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga respon dan fleksibilitas itu harus tinggi dari pelaku bisnisnya. Oke, nah, siapa tahu nanti di antara kalian, karena yang pelaku dari bisnis online learning adalah anak-anak muda, ya kan? Pelakunya dan ownernya pun anak-anak muda. Nah, jadi kalian bisa mengarah ke sana. Dan satu yang penting dari kalian yaitu mempunyai motivasi yang tinggi, kreatif, dan inovatif. Ya, dalam setiap masalah kehidupan sehari-hari. Sudah. Dalam ini kita harus menentukan juga jenis usaha yang sesuai, juga melakukan analisis SWOT. SWOT adalah analisis jiwa kita sendiri, yaitu strength apa kekuatan kita, weakness apa kelemahan kita. Itu dalam internal yang bisa kita kontrol, sedangkan di yang eksternal adalah kesempatan, opportunity, dan threat, ancaman. Itu eksternal yang kita tidak bisa kita kontrol, namun kita harus solving problemnya juga. Strategi bersaing dalam wirausaha. Nah, ini kita untuk bersaing dalam wirausaha kita harus melakukan 4 kunci dalam pemasaran yang sangat tangguh, yaitu menentukan price, product, placement, dan promotion. Di mana dalam price ini kita menentukan harga dengan melihat harga di pasaran yang berlaku dan juga memperhitungkan biaya serta keuntungan yang diinginkan. Jadi menetapkan harga tidak bisa sembarangan ya, supaya dapat diterima pasar dan bisa berhasil dalam wirausahanya. Produk, barang adalah barang dan jasa yang diproduksi dan akan dipasarkan. Yang harus diperhatikan dari produk ini yaitu kualitas, kemasan, dan brand image. Oke. Dan placement. Placement adalah lokasi tempat usaha dilakukannya wirausaha. Dan distribusi juga termasuk placement, yaitu distribusi produk bagaimana sehingga sampai ke customer pelanggannya dengan cepat dan mudah, selamat ya, terjamin aman gitu. Jadi placement ini harus terencana dan sesuai kebutuhannya. Kemudian terakhir adalah promosi. Adalah strategi iklan yang dilakukan dalam pemasaran produk. Antara lain dengan promosi dari mulut ke mulut, internet, iklan internet, koran, spanduk, dan lainnya. Jadi promosi adalah bagian daripada pemasaran ya. 4 komponen penerapan iptek dalam wirausaha, yaitu perangkat manusia, perangkat teknis, perangkat organisasi, dan perangkat informasi. Semua ini dilakukan dengan penerapan iptek saat ini. Nah, keterkaitan yaitu dengan mendesain web yang menarik, search engine optimization, melakukan kerjasama, melakukan evaluasi pengunjung website. Ini penting sekali karena kalau tidak ada yang menguji website, siapa pembelinya? Jadi harus membuat website yang menarik, banyak belajar dan konsultasi. Oke, itulah sekian dari presentasi hari ini, dan ada tugas pelatihan ini tolong dicatat ya. Buatlah iklan promosi yang Anda sukai, aplikasi Bukalapak, iklan promosi apa yang adik-adik sukai, dan jika barang dijual itu kalian tidak punya, lakukan dengan cara dropshipper. Apakah manfaat dari e-commerce ini, dan e-commerce seperti apa yang adik-adik sukai semuanya. Oke, itu saja. Sekian pelatihan wirausaha P2M pada hari ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Vina Serevina yang telah menyampaikan materi terkait
kewirausahaan e-commerce di bidang e-learning. Kepada siswa-siswi SMA se-Kabupaten Bogor, silakan kalau ada yang tanyakan terkait tentang e-commerce, bisa bertanya di kolom chat. Oke, sesi Monggo. hari ini Oke. 10 menit ke depan adalah tanya jawab. Silakan kepada siswa. Oke, ada pertanyaan terkait e-commerce di dalam efek pandemi COVID-19. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Oke, pertanyaannya apa ini dari Ais? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa. Oke. Boleh nanya tentang wirausaha, boleh apa? tanya tentang e-commerce, Ditulis. boleh tanya dengan online learning, boleh. Kan ada tadi tentang wirausaha, ada tentang e-commerce, ada tentang online learning. Nah, sekarang kalau ada yang pengen bertanya, silakan. Apakah bagaimana kita harus memaintainnya ya? Kadang kan teori dengan praktek itu agak jauh berbeda, lebih sulitan praktek. Ada yang mau tanya? Oke, ada yang bertanya, Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Nurul Fatimah. Saya Nurul dari SMN 1 Taman Sari. Bagaimana dengan pengiriman ke luar negeri yang terhadang seperti perizinan itu, Bu? Jadi ini Nurul nanya Bu Vina terkait ingin pengiriman ke luar negeri yang terhalang terkait aturan perizinan. Mohon tanggapan dan jawabannya dari Ibu Dr. Vina Serevina terkait pertanyaan Nurul. Oh iya, mengenai Nurul ya. Nurul pengiriman ke luar negeri, barang yang akan ini, kita kan punya pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu perusahaan ekspedisi. Nah, kita bekerja sama dengan pihak ketiga itu. Sehingga kita mempermudah untuk perizinannya. Biar izin mereka yang urus. Seperti JNE, sekarang kan udah banyak ya. Ninja, nah, terus yang Si Cepat, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi ini. Nah, dan tidak gampang, lebih mudah gitu diurusnya. Jadi kita tidak perlu mengurus izin-izin itu, cukup menghubungi pihak ekspedisinya. Itu aja. Ya Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ini pertanyaan dari Ais, Bu. Ais Lulu Sofwati Nisa. Saya dari SMA 1 Luwiliang. Saya mau bertanya, bagaimana cara memotivasi diri sendiri untuk memulai berwirausaha? Dan bagaimana caranya mengatur waktu antara sekolah dan berwirausaha? Nah, ini pertanyaan bagus sekali, Bu. Penting, bagaimana bagus cara ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Dan bagaimana cara mengatur waktu sekolah dan berwirausaha? Ya betul. Untuk betul sekali. Menjawab. Iya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Dan memang ini harus yang kita hadapi sehari-hari. Jadi kita harus dapat mengatur bagaimana sekolahnya selesai, kewajiban untuk sekolah beres, wirausaha juga bagus, ya. Jadi bagaimana mengaturnya? Kita harus tahu mana yang lebih penting, yaitu melakukan skala prioritas. Ya, pertama-tama kita lakukan apa? Skala prioritas. Jadi untuk skala kita tahu, kita lakukan catatan-catatan, bikin catatan-catatan yang mana skala prioritas yang kita lakukan lebih dulu. Nah, misalnya untuk kita atur waktunya, kapan waktu untuk belajar, kapan waktu mengerjakan tugas, dan kapan waktu bisnis. Ya, nah kalau kita sudah terbiasa dengan pembagian waktu jadwal yang udah bagus,
maka tinggal melakukannya dengan baik. Oke?